Salam Rahayu. Dalam perjalanan spiritual kita atau dalam fase awakening kita, ada hal-hal atau ada circle-circle kehidupan yang harus kita jalani dan gak bisa kita skip, yaitu proses. Jadi dalam perjalanan spiritual kita ada proses demi proses yang harus kita lalui. Untuk itulah kenapa dalam perjalanan spiritual ini kita merasa berat, kita merasa tidak mudah. Karena ketika kita sudah hampir mencapai puncak kejayaan, puncak kesuksesan, puncak kesadaran, terkadang kita akan dijatuhkan kembali ke bawah oleh universe, oleh semesta, agar kita merangkak lagi, agar kita belajar lagi, agar kita berproses kembali. Tujuannya untuk apa? Universe ingin kita tetap berada di jalan ketuhanan, agar kita tidak tersesat dalam spiritual. Karena kita adalah jiwa yang terpilih, yang akan selalu dibimbing dan di-scan oleh universe, agar kita menjadi spiritual yang sejati. Kenapa selalu kesakitan, kesulitan yang kita hadapi? Karena kalau kita diberi kenyamanan dalam keduniawian kita tidak akan bisa berproses. Kita tidak akan tahu yang namanya proses. Kita tidak akan bisa menuntun jiwa-jiwa lainnya karena kita tidak melalui prosesnya. Jadi bagi Anda yang merasa berada pada perjalanan spiritual itu berat, tidak mudah, itu memang benar. Tapi tidak ada pilihan lain bagi kita jiwa-jiwa yang terpilih selain menjalani proses dan menerima apa yang sudah universe takdirkan untuk kita. Lalu apa yang terjadi kepada hidup kita jika kita melawan? Hidup kita akan semakin hancur. Sebelum menjadi manusia dimensi 6, saat ini saya adalah manusia dimensi 6. Ketika saya masih berada di dimensi 3, saya juga memiliki banyak pertanyaan akan hidup saya. Karena sepanjang hidup saya, mulai saya usia 7 tahun hingga sekarang, saya selalu menjalani proses yang luar biasa. Sakitnya, beratnya. Jadi di sini saya sharing semua ini ya tentang pengalaman saya juga, agar saya juga bisa menjadi jembatan bagi universe untuk menguatkan Anda semua yang dalam fase awakening, yang sedang mengalami kemandekan, kebanyakan dalam hal karir, usaha, juga keuangan. Banyak yang mengeluh, banyak yang DM ataupun japri ya bahwa sedang mengalami kemandekan. Karena memang kebanyakan 3 hal yang memicu kesadaran seseorang ya, kesadaran spiritual kita, yaitu kemandekan dalam hal keuangan, kemandekan dalam hal karir, hubungan yang menyakitkan ya, orang-orang toksik di sekeliling kita. Itu beberapa hal yang men-trigger kita ya, jiwa kita, agar kita selalu ingin berkembang. Jadi dengan kesakitan, dengan pelajaran, dengan proses yang kita lalui, kita akan bisa menjadi cahaya. Kita akan bisa menyadarkan juga menuntun jiwa-jiwa lainnya.
Untuk itulah bagi Anda yang mana Anda adalah jiwa-jiwa yang terpilih, seberat sesulit apapun prosesnya, kita tidak ada pilihan lain selain menjalani. Jangan menyerah. Saya sama seperti Anda semua. Saya juga harus menjalani proses. Harus dijatuhkan lagi dari nol. Kemudian saya merangkak lagi. Dan ketika hampir saja mengalami kesuksesan, ketika hampir saja saya mencapai puncak kesadaran, saya akan dijatuhkan lagi ke bawah untuk belajar lagi dan belajar lagi. Jadi kenapa menjadi spiritual itu berat, tidak mudah? Karena kita harus menjalani proses yang tidak bisa kita skip, yang tidak bisa kita wakilkan. Saya sama seperti Anda. Jadi saya mohon maaf bagi Anda yang direct message, yang japri ke saya ya, minta tuntunan, minta pertolongan. Karena Anda mengalami kemandekan dalam hal keuangan khususnya dan sebagainya. Bukan saya tidak mau menolong, tapi saya sama seperti Anda. Saya juga harus menjalani proses. Hanya saja bedanya saya tidak pernah mengeluh. Saya tidak pernah mengungkapkan kesakitan proses saya di publik. Tapi sebenarnya sama. Sesakit apapun proses yang saya jalani, saya menerima. Karena tidak ada pilihan lain bagi saya selain menerima dan menjalani. Saya tidak bisa melawan takdir semesta. Jadi bagi Anda semua, jangan merasa kalau saya tidak merespon, tidak menolong Anda semua yang DM ke saya, itu saya tidak mau membantu ya. Anda harus menjalani proses sendiri. Saya di sini hanya menuntun, menunjukkan jalan, bagaimana jalannya, bagaimana prosesnya. Melalui live streaming saya, melalui VT-VT saya, melalui video-video saya. Di sini kita belajar bersama. Saya sudah katakan sebelumnya kita belajar bersama. Karena saya belum merasa saya lebih dari Anda. Kita ini sama belajar. Ya. Jadi kapan proses perjalanan spiritual ini berakhir? Tidak ada akhirnya. Ya. Selama kita masih bernafas, selama kita masih ada di dimensi 3 ini, kita akan terus belajar dan belajar. Jadi semua orang itu bagi saya adalah guru. Semua makhluk, semua hal dalam kehidupan ini adalah guru bagi saya. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang di bawah. Semua sama. Jadi jangan Anda berpikir ketika Anda sudah mencapai puncak kesadaran tertinggi, Anda sudah awakening, sudah melalui proses yang satu, kemudian Anda sudah lepas dari proses. Tidak. Setelah kita menyelesaikan satu circle, satu proses, kita akan dijatuhkan lagi ke bawah untuk berproses, untuk merangkak, untuk belajar lagi. Inilah circle-circle proses dalam spiritual yang harus kita jalani. Dari mana saya tahu? Dari pengalaman hidup saya. Itulah yang saya rasakan selama ini. Itu yang saya alami ya, bukan saya rasakan. Jadi bagi Anda keluarga jiwaku dimanapun Anda berada, jangan pernah menyerah. Terima dan jalani prosesnya. Salam rahayu dari saya.